Dua Sisi malam ini hadir dengan tema polemik nyanyian Ahok di kasus Pertamina dengan narasumber politisi Partai Gerindra Hendarsa Marantoko, politisi PSI Wiryawan, politisi PDI Perjuangan Ferdinand Huta Hayan, pegiat media sosial Eko Kuntadi, dan inilah pembawa acara kita malam ini, Arif Fadil dan Aditya Nugroho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Anda kembali menyaksikan program Kebanggaan Anda Dua Sisi dengan dua host kesayangan Anda, Aditya Nugroho dan Arif Fadil. Kejaksaan Agung ini baru-baru ini membuka atau mengungkap dugaan kasus korupsi tata kelola minyak di Pertamina dari tahun 2018 sampai 2023. Melibatkan petinggi-petinggi dari Pertamina. Angkanya yang fantastis, 193,7 triliun rupiah. Jadi memang ini lagi ramai diperbincangkan ya, dan dipergunjingkan juga. Betul. Gitu, karena angkanya fantastis kan. Betapa tidak ya, ini merubah Pertalite menjadi ala-ala Pertalite, dalam kurung Pertamax gitu. Kalau tahu kayak begini ya, ya udah kita ngapain ngantri di Pertalite? Ya antri aja di Pertamax, isinya juga Pertalite ala-ala. Ya, jadi itu ya, Pertamax adalah Pertalite versi nggak ngantri gitu maksudnya. Ya, itu. Tapi bukan itu yang pengen kita bahas malam ini. Apa tuh? Ahok yang pernah menjabat sebagai komisaris utama dari Pertamina, ini mau buka-bukaan soal skandal korupsi di Pertamina. Ya bagus dong, kalau misalnya bisa Ahok ini membuka, ikut serta juga membantu Kejaksaan Agung, agar apa? Kasus ini kita sepakat ya, untuk menjadi terang benderang. Betul, tapi kenapa baru sekarang, Vi? Bukan saat Ahok ini menjabat sebagai komut dari Pertamina. Itu kan momennya lebih pas tuh. Ya, tapi ya apapun itu ya, ini kan dia itu hanyalah sebagai komisaris utama, bukan sebagai direktur utama. Kalau mau beres ini, dia harus jadi direktur utama. Yakin beres? Beres. Orang-orang yang masih itu lagi, dari lembaga yang udah dibubarin. Iya. Udah langsung kita bahas lah. Langsung aja kita bahas malam ini. Ada siapa? Kalau dari saya nih, malam ini saya akan menghadirkan langsung Ferdinand Huta Hayan. Baik, dari saya ada Bang Hendar, silakan. Baik. Selamat malam Bang Ferdinand, apa kabar? Selamat malam, kabar baik. Saya langsung ke Bang Hendar Sam. Bang, jadi ada apa sebetulnya? Kenapa Ahok yang pernah menjabat sebagai komut ini kok baru buka-bukaan sekarang? Kenapa nggak saat menjadi pengawas dari Pertamina, dia buka-bukaan skandal korupsi dari komisaris utama Pertamina ini? Ya, ini kan menjadi pertanyaan dan menjadi menggelitik kita semua bagi orang-orang yang punya IQ-nya mungkin di atas rata-rata, ya, orang Indonesia. Ya. Karena legal reasoningnya itu udah jelas kalau sebagai seorang yang berada di dalam, beliau yang harusnya menjadi spotlight, ya kan, menjadi sorotan, ya kan, kinerjanya bagaimana. Nanti kita akan breakdown, ya kan, apa itu direktur, apa itu komisaris. Tapi saya akan tarik komut itu tidak bisa teknis loh, ingat loh. Oh enggak, kalau dia ngomong enggak gitu. Kalau dia ngomong enggak gitu. Jadi yang harus diketahui, memang komisaris utama itu, komisaris ya, fungsi utamanya di Undang-Undang Perseroan Terbatas, karena BUMN itu tunduk kepada Undang-Undang PT, itu adalah melakukan pengawasan. Ya, seperti itu. Tapi itu bisa di breakdown ke bawah, beliau bisa memberi masukan kepada direksi. Masukan atau arahan? Masukan dan arahan juga. Dan itu dari sisi teknis ya. Tapi dari sisi politis, beliau ada representasi daripada presiden. Pemerintahan. Beliau ada representasi daripada the ruling party PDIP. Karena waktu itu beliau adalah kader daripada PDIP. Nah, oleh karena itu, akses beliau ini sangat luar biasa dan sangat besar sekali untuk apabila memang beliau tahu untuk mengungkapkan hal tersebut. Nah, saya akan ambil dua faktor ya, dua elemen. Kita anggap saja kalau beliau mengatakan bahwa
kita fokus ya di masalah Patraniaga ya. Kita fokus masalah Patraniaga. Adik-adik juga harus tahu semua. Masalah di Patraniaga ini pertanyaan cuma satu kepada Pak Ahok. Dia tahu nggak ada masalah di Patraniaga? Dia tahu nggak bahwa di ada blending atau ada oplosan RON 90 menjadi 92. Nah, dia tahu tidak bahwa selama periode dia dan periode sebelumnya Pertamina ini saya bisa katakan dari zaman Orde Baru sampai dengan sekarang ini selalu menjadi bancakan. Selalu menjadi BUMN tanda kutip yang paling kotor di Indonesia. Ya kan? Kenapa Anda bisa bilang yang paling kotor? Ya Anda lihat saja, sekarang nggak usah jauh-jauh lah. Pejabat-pejabat Pertamina zaman dulu itu rumahnya di mana? Iya kan? Itu pejabat level-level middle loh. Dan berapa orang juga yang sudah berpakaian oranye kan begitu ya? Nah, yang berpakaian oranye itu cuma yang atas-atasnya, yang ke bawah-bawahnya kan enggak. Nah, jadi Anda mempertanyakan, Ahok tahu enggak gitu kan? Ya sekarang begini, makanya saya lanjutkan. Sekarang dia tahu atau tidak? Nah, kalau dia tidak tahu, artinya dia tidak melakukan fungsi pengawasannya sebagai seorang komisaris. Kan seperti itu kan? Dia nggak menjalankan gitu. Tidak menjalankan fungsinya kepada. Terima gajinya aja tapi tidak menjalankan itunya. Berapa banyak ya kan? 1 bulan dia mendapatkan berapa gajinya, berapa miliar. Kalau di podcast katanya berapa kok? Ratusan juta ya? 180 dan itu belum 170, itu 1 M-an kalau dengan yang lain. Nah, kalau nanti saya lanjutkan dulu. Kalau dia tahu artinya ada pembiaran terhadap suatu tindak pidana di sini. Ahok melakukan pembiaran terkait ada praktek dugaan korupsi begitu ya? Ya kan dia sendiri ngomong seperti itu. Oke, silakan Bang Ferdinand. Ya, terima kasih. Saya tadi menyimak pendapat sahabat saya ini dan saya harus menggarisbawahi bahwa pendapat itu sangat awam sekali tentang apa yang terjadi saat ini di Pertamina maupun di Patraniaga. Saya ini begini-begini, saya adalah pendiri Energy Watch Indonesia. Sehingga saya paham apa yang terjadi. Jadi kembali kita kepada soal Ahok. Tadi beliau menyampaikan bahwa ada pembiaran, tahu tidak? Ahok itu dalam beberapa podcast yang kita lihat, kita saksikan, beliau itu bicara tentang apa yang terjadi di Patraniaga maupun di Pertamina. Terutama pada konsep metodologi atau sistem pengadaan barang jasa. Tidak bicara tentang BBM jenisnya, bagaimana produknya, bagaimana menghasilkan itu. Dan banyak masyarakat kita ini yang tidak paham bagaimana cara BBM RON 90 itu diproduksi menjadi ada, RON 88 itu menjadi ada seperti apa. Tahunya mereka RON 90 dibeli. Kalau mau tahu sekarang adik-adik nanti bisa cek, di belahan bumi ini hampir sudah tidak ada kilang minyak yang memproduksi RON 90.